Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan menyapa kehidupan kita pada hari ini, tertulis dalam Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Dalam bahasa Batak dikatakan, marjea majolma akka nama dok tunajat dinggat doi, jala tunadinggan najat doi, akka nama bahen haholomun gabi hatorangan, jala hatorangan gabi haholomun, akka nama bahen napahit, gabe tonggi, jala natonggi, gabe pahit. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa yang Allah pilih berdasarkan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka. Bangsa ini diharapkan menjalani kehidupan sebagai bangsa yang memiliki karakter Allah yang telah memilih mereka. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka membelakangi Allah. Hati mereka condong kepada berhala-berhala bangsa lain. Dan perbuatan mereka melukai hati Allah. Karena itu, Yesaya memperingatkan mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang celaka. Mereka orang-orang yang layak mendapat murka Allah karena tidak taat kepada Allah. Karena umat Tuhan memiliki karakter seperti itu, Allah menghukum mereka. Mereka dihukum ke pembuangan. Di sana mereka mengalami berbagai penderitaan akibat tidak mengindahkan hukum dan firman Tuhan. Nats ini membuat 6 perkataan celaka dari Nabi Yesaya. Katanya, celakalah mereka. Mereka yang bagaimana? Mereka yang melakukan kejahatan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-11, ayat yang ke-18, ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, dan ayat yang ke-22 dalam nats ini. Bukan maksud Yesaya untuk menakut-nakuti orang atau bangsa Israel. Ia menyampaikannya supaya orang berbalik dari kejahatannya. Dengan kata lain, supaya orang berubah dan bertobat. Selain itu, Yesaya berkata demikian supaya kita tahu apa yang dibenci oleh Allah. Perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak menginginkan kita celaka, atau dalam bahasa Batak dikatakan marjea. Oleh karena itu, agar kita tidak celaka, maka berubahlah. 6 perkataan tentang celaka atau marjea. Yang pertama, perkataan celaka yang pertama ditujukan kepada mereka yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Pada ayat yang ke-8 sama dengan ayat yang ke-10 pada Yesaya pasal yang ke-5 ini. Mereka ingin agar apa yang ada jadi miliknya sendiri. Kekayaan yang ada kalau bisa dikangkangi sendiri, orang lain jangan diberi kesempatan. Demi keinginannya ini, mereka tidak segan merampok. Atau dalam ungkapan Yesaya, mereka tidak segan menyerobot rumah demi rumah, ladang demi ladang, dan seterusnya. Mereka memang berkuasa, punya kaki tangan yang menggurita di mana-mana. Orang-orang takut kepada mereka dan tidak sanggup melawan. Kita mungkin tidak mampu melawan mereka, tapi jangan sampai kemudian karena takut kita mendukung mereka. Jangan kita akan ikut celaka bersama mereka. Allah akan bertindak atas mereka, kecuali
jika mereka bertobat. Yang kedua, perkataan celaka ditujukan kepada mereka yang hanya memikirkan kenikmatannya sendiri, yang tertulis pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Mencari kenikmatan itu perlu, hanya orang yang gila yang tidak mau kenikmatan. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang mencari kenikmatannya tapi melupakan Tuhan. Mereka menikmati hartanya tapi lupa menolong orang lain. Mereka melampiaskan nafsu seksualnya secara sembarangan. Mereka senang memiliki uang yang banyak. Setiap hari mencari dan menumpuknya. Tapi mereka lupa beribadah. Mereka tidak mau kenal Tuhan. Takut uangnya terpakai untuk urusan pelayanan. Mereka lupa bahwa yang paling menyenangkan dalam dunia ialah mengenal Tuhan. Ingat, orang kaya yang bodoh, yang suka menumpuk hartanya, tapi mati tanpa membawa apa-apa. Allah akan bertindak atas mereka, kecuali jika mereka bertobat. Yang ketiga, perkataan celaka yang ketiga ditujukan kepada mereka yang membangga-banggakan kehebatan sendiri. Ayat yang ke-18 dengan ayat yang ke-19. Karena mereka merasa hebat, mereka tidak takut berbuat apa saja, termasuk berbuat dosa. Mereka malah menantang untuk berbuat dosa. Tuhan itu bagi mereka kecil. Orang-orang ini ceroboh dan teledor. Tapi lihatlah, orang-orang seperti itu tumbang satu persatu. Allah akan bertindak atas mereka, kecuali jika mereka bertobat. Yang keempat, perkataan celaka ditujukan kepada mereka yang hatinya dolak-dalik pada ayat yang ke-20. Yang jahat mereka katakan baik, perbuatan dosa mereka anggap benar. Mereka membantah suara hatinya. Jika hatinya berkata, jangan, itu salah, itu tidak baik, mereka melawannya, enggak, itu tidak salah, itu baik kok. Mereka tidak menyesal dan terus begitu meskipun mereka tahu banyak orang menderita karena sikapnya itu. Allah akan bertindak atas mereka kecuali jika mereka bertobat. Yang kelima, perkataan celaka ditujukan kepada mereka yang merasa puas dengan dirinya sendiri. Ayat yang ke-21. Mereka ini seperti kata pepatah, orang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dengan kata lain, orang yang tidak mau tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi sok tahu, semuanya tahu. Merasa tidak perlu belajar, tidak perlu diberitahu, dan tidak perlu diarahkan. Bicara tentang iman, mereka selalu berkata, sudahlah, saya sudah tahu. Padahal dia belum tahu. Karena itu mereka tertutup pada kebenaran. Ingat, setiap manusia ada jendela kegelapan manusia. Kepada mereka Allah akan bertindak atas mereka kecuali jika bertobat. Yang keenam, perkataan celaka ditujukan kepada mereka yang mengeraskan hati. Pada ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24 pasal yang kelima ini. Tahu bahwa apa yang dilakukan jahat tetapi tetap nekat melakukannya. Ia tidak peduli, tetap saja dilakukannya. Tahu berbuat jahat itu tidak baik, tapi dia lakukan. Tahu korupsi itu jahat, tetapi dijalankan. Allah akan bertindak atas mereka, kecuali mereka bertobat. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus ingat, jika kita tidak berani menyatakan kebenaran, maka kesalahan itu akan menjadi kebenaran.
dan kesalahan itu akan dihidupi oleh semua orang. Beranilah menyuarakan kesalahan, walaupun kita tahu resikonya, kita akan dibenci dunia. Tetapi ingat, efeknya kebenaran itu akan dihidupi oleh orang sehingga kita tidak celaka. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesekiel seperti yang tertulis dalam Yesekiel 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita agar kita berani menyatakan kesalahan. Sesuatu yang baik dan yang benar adalah standar Allah. Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Terkadang untuk kepentingan pribadi atau menyenangkan hati orang atau untuk menghindari dari situasi yang mengancam, kita tidak berani menyatakan kesalahan. Apapun dilakukan agar kita terhindar dari masalah, sekalipun itu tidak sesuai dengan standar kebenaran Allah. Lebih buruk lagi, di saat yang sama kita bertindak sebagai pihak yang paling bijaksana hanya untuk sebuah pujian. Saudara, bacaan ini mengingatkan kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa perilaku memanipulasi kebenaran dan membusungkan kepandaian kebijaksanaan diri sesungguhnya adalah sebuah celaka di hadapan Allah. Artinya tidak ada satu pun dari perbuatan-perbuatan tersebut yang membawa berkat bagi kita. Sebaliknya hal tersebut hanya akan membawa celaka atau kutuk. Oleh karena itu, penyerahan diri kepada pimpinan Tuhan dalam perjalanan hidup kita adalah pilihan terbaik untuk membuka pemahaman tentang apa yang baik dan benar. Kebenaran dalam standar Allah tentu merupakan satu-satunya cara menjauhkan kita dari celaka. Biarlah segala kepandaian dan kebijaksanaan hanya kita terima dari Sang Sumber Hikmat, Bapa di sorga. Ingat, jangan takut dibenci orang karena menyatakan kebenaran. Karena kita akan dikasihi Allah, kita akan diberkati oleh Allah kalau kita
berani menyatakan kebenaran, dan berani menyatakan kesalahan. Ingat, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini, dan Tuhan juga menjagamu serta menyertaimu. Amin.